ada huruf mim sukun. Huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf ro. Nah, kita lihat di samping. Di sini fi dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 219. Akan tetapi di surah Al-Baqarah ayat 219 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Bagi kami yang terpenting Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid. Kemudian ketika kita sudah memahami ilmu tajwid, toh pada akhirnya kita bisa menerapkan di ayat manapun, di surah manapun bisa kita terapkan dengan sendirinya. Jadi ini kita masuk kepada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 219. Dan di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari yas'alu sampai linnas. Nah, dari sini sampai sini. Nah, baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami nanti katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf yang arahnya itu ke sebelah kanan, sebelah sini. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pokoknya yang arahnya itu ke sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini yas'alu. Nah, di sini ada huruf sin, ini dia sukun. Ini dibaca yas. Nah, jadi bagi saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun atau huruf mati, kemudian masih kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silahkan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist atau daftar putar. Di situ sudah kami buat beberapa video tentang bagaimana cara mudah membaca huruf yang sukun dan bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Nah, silakan saudara bisa lihat video tersebut, dan insya Allah setelah melihat video tersebut, insya Allah saudara semua yang belum mahir dalam membaca huruf yang sukun dan juga yang bertasydid, insya Allah bisa segera mahir. Nah,
Ini dibaca yas'alu. Nah, di sini lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini huruf waw sukun. Huruf sebelumnya yang sebelah mana? Nah, tadi sudah kami ingatkan. Kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan. Ini huruf waw sukun. Sebelah kanan daripada huruf waw mana? Nah, berarti huruf lam ini. Ada huruf waw sukun. Nah, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya atau harokatnya. Ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, untuk lebih memudahkan dalam mengingatnya, biasa disebut juga dengan huruf mati. Ada huruf waw sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat berada sebelum waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada waw sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kita kira panjangnya itu 2 ketukan. 1, 2. Yas'alu. Nah, ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Letaknya dia jejer seperti ini, maka dinamakan alif lam. Nah, kita perhatikan di depan huruf lam itu huruf apa. Di sini di depan huruf lam itu adalah huruf kha. Kita lihat di samping. Huruf kha itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf kha, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar, dibaca jelas, terbaca huruf lamnya. Anil, nah dibaca dengan jelas. Anil khamri wal maisir. Nah, kemudian di sini ada huruf mim sukun. Huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf ra. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3, yang izhar syafawi. Jadi kalau membaca Al-Quran nih berjumpa dengan huruf mim sukun. Nah, setelah mim sukun, ini huruf mim sukun, setelahnya yang mana? Berarti yang di sebelah kiri. Nah, tadi sudah kami ingatkan di awal. Huruf mim sukun, setelahnya ada huruf ra. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, setelah mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun. Setelahnya nih huruf ra. Di sini kan huruf ra nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, dengan huruf sa, dengan huruf to, dengan huruf zo, dengan huruf ya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah izhar syafawi. Kecuali kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, mim sukun berjumpa dengan huruf mim, baru hukumnya bukan izhar syafawi. Tapi selebihnya selain daripada itu semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Anil khamri wal maisir. Nah, pendek saja, jangan dibaca anil nah, jangan seperti itu, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja, dia tidak digunahkan, tidak didengungkan, pendek. Anil khamri wal maisir. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra ini memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ra itu dibaca tipis, dibaca tarkik, sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas, ditipiskan huruf ra-nya. Anil khamri wal maisir, tipis. Nah, kemudian di sini ada alif lam. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan,
Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam, letaknya jajar, maka dinamakan alif lam. Di depan huruf lam, di sini huruf mim. Kita lihat lagi di samping. Oh, huruf mim termasuk salah satu huruf izhar qamariyah, atau termasuk salah satu huruf qamariyah. Nah, maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, maka huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Wal maisir, nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Kalau membaca Al-Quran nih berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas ini tanda baca fathah. Ada ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi cara mengucapkannya itu mudah, dilunakkan saja. Nah, jadi jangan sampai condong ke huruf E ya. Sering kita temui itu membaca huruf lin, terutama pada huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu condong ke E. Jangan dibaca wal maisir, mei, jangan, dilunakkan maisir. Nah, begitu. Kemudian ini kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf ro, maka ini kita baca wal maisir. Jangan dibaca wal maisiri, jangan. Kenapa huruf ro ini kok kita sukunkan? Kenapa huruf ro ini kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ro. Huruf ro ini tidak dibaca panjang, sehingganya kita sukunkan, maka kita baca wal maisir. Jangan dibaca wal maisiri, jangan, huruf ro-nya kita sukunkan. Kemudian huruf ro ini kan dia sukun nih, karena kita sukunkan, huruf ro-nya sukun. Kalau ada huruf ro sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ro sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf ro sukunnya ini dibaca tipis, dibaca tarkik. Jadi ini ditipiskan huruf ro-nya. Wal maisir, sir. Jangan dibaca sir, jangan, ditipiskan. Wal maisir, seperti itu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama, berwakaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf qaf dengan lam ini, maka lebih utama kita berhenti atau berwakaf terlebih dahulu, baru kita lanjutkan lagi membacanya, begitu. Berhenti wal maisir, berhenti kita, baru lanjutkan lagi bacanya. Tanda wakaf, al waqfu aula. Kemudian di sini qul fihima. Nah, di sini fi dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nih baris satu ke bawah nih, tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya fi ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasrah dan berposisi tepat sebelum huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qul fihi ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Nah, ini tadi agak sedikit lupa kita terangkan. Jadi secara singkatnya ya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Jadi lihat-lihatlah kalau membaca Al-Quran ada huruf ya sukun, lihat-lihatlah huruf sebelumnya. Kalau dia ada tanda baca kasroh, nah dibaca panjang tuh. Kemudian ma ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ini ada huruf alif,
Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas, tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini ma dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa nih dengan hamzah, tapi di lain kalimah, di lain kata. Maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu mad jaiz itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Ini adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Perlu untuk kita ingat, kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif tapi dia memiliki tanda baca nih, memiliki harokat atau memiliki baris. Nah, itu adalah huruf hamzah. Mad jaiz panjangnya 4 hingga 5 harokat. Qul fihima ithmun kabir. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin ya berjumpa dengan huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin itu ada 3 bentuknya. Yang nomor 1 bentuknya itu baris 2 di atas tuh, fathah tain. Yang nomor 2 baris 2 di bawah tuh, kasrah tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Nah, lihatlah kita kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Nah, kita lihat di samping, huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf kaf hukumnya adalah ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh. Mana huruf nunnya ini tanwin. Tanwin tuh di ujungnya ada huruf nunnya tuh. Ithmun. Nah, gitu kan. Nah, karena ini tanwin berjumpa dengan huruf kaf, hukumnya adalah ikhfa hakiki ab'ad, maka cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi kadar samarnya itu dia lebih kuat, lebih tinggi. Jadi lebih condong berbunyi eng, tapi didengungkan. Disamarkan ya, didengungkan lebih condong berbunyi eng. Ithmun kabi, mungnya itu kita panjangkan, 2 harokat. Ithmun kabi, nah kita tahan, kita panjangkan suaranya, kita gunnahkan. Ithmun kabi. Nah. Kemudian bi di sini dibaca panjang karena di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya ada tanda baca kasroh. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Bi dibaca panjang mad tabi'i. Ithmun kabiru wa mana, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Kita lihat di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apa? Bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw, dibaca kabiru, kemudian digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan dulu sejenak. Kabiru wa mana, begitu. Tempo gunnah itu adalah 2 harokat. Nah, kabiru wa mana, dipanjangkan 2 harokat. Kabiru wa mana, begitu. Nah, kemudian di sini huruf ra ini, huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau dhammah tain, maka huruf ra ini dibaca tabkhim, dibaca tebal. Ini huruf ra-nya kita tebalkan sehingga pangkal lisan kita atau pangkal lidah kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya.
Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Nah, dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa manafi'u linnas. Kemudian di sini ada alif lam, tapi di sini alifnya dia nggak ditulis ya karena kemasukan huruf lam nih. Nah, sehingganya alifnya di sini tidak ditulis. Maka di sini alif lam berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi ini huruf lamnya ini kan dia tidak dibaca nih, tidak dibaca langsung masuk ke huruf nun. Nah, linnas. Ini ada huruf nun bertasydid, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat untuk lebih memudahkan saudara yang masih pemula dalam belajar tajwid agar tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun, kemasukan tanda baca tanwin, nah, supaya tidak keliru maka kami buat catatan kecil seperti itu. Ada huruf nun bertasydid, ya kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh atau fathah atau dhammah. Maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid sebelumnya ada tanda baca kasroh, berarti nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya digunakan, jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Linnas. Nah, kita panjangkan linnas. Tapi kalau ada orang bertanya tentang gunnah, tidak perlu dijelaskan catatan kecil itu, tidak perlu dijelaskan tuh yang catatan kecil di bawah itu tidak perlu dijelaskan. Bilang aja nun bertasydid, mim bertasydid kayak gitu. Kemudian nas ini mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah nih dan berposisi sebelum huruf alif. Kemudian pada awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf sin. Ini kan kita baca linnas. Jangan dibaca linnasi, jangan. Kenapa huruf sin ini kita sukunkan? Karena kita apabila berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Ini kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf sin. Huruf sin tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Nah, kalau ini maknanya itu diwasolkan lebih utama. Jadi tidak berwaqaf atau tidak berhenti di sini, diteruskan bacanya, kita sambung bacanya, kita wasolkan, itu lebih utama daripada diwaqafkan. Akan tetapi, kalaupun kita mau berhenti atau berwaqaf, di tanda waqaf shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Tapi maknanya itu diwasolkan lebih utama. Baik, cukup sekian pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Supaya tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dalam sehari semalam itu. Pokoknya harus ada sisihkan waktu untuk Al-Quran begitu. Karena pada hakikatnya kitalah yang butuh Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak butuh kita, kita yang butuh Al-Quran. Makanya senantiasalah buka dan baca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.